Polisi meringkus pelaku tawuran yang menewaskan remaja di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Kedua pelaku ini hanya bisa pasrah saat diamankan tim Jatanras Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi menemukan 3 buah senjata tajam yang diduga digunakan para pelaku untuk melukai korban hingga tewas. Dari penangkapan pelaku berinisial DR dan MS ini, polisi juga mengamankan 2 pelaku lain yang juga merupakan pelaku penyerangan terhadap korban saat tawuran terjadi. Hanya karena saling ejek, 2 gangster ini seringkali terlibat tawuran yang menewaskan 1 orang. Singkat cerita bahwa kejadian tawuran itu terjadi sehingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia atas nama saudara Lutfi. Karena pelaku masih di bawah umur, proses penyidikan dan pemeriksaan didampingi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Barat serta KPAI. Dan atas perbuatannya, pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar itu terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa di halaman kantor DPR Aceh berakhir ricuh saat dibubarkan polisi. Polisi membubarkan demonstrasi mahasiswa karena mengundang kerumunan. Beginilah saat aksi demonstrasi mahasiswa di Aceh dibubarkan polisi. Mahasiswa yang sempat berdemo 30 menit yang menuntut normalisasi kehidupan masyarakat Aceh saat pemberlakuan PPKM level 4 dibubarkan polisi karena dinilai mengundang kerumunan sehingga melanggar prokes. 2 mahasiswa dimintai keterangan oleh polisi terkait aksi mahasiswa yang dinilai mengundang kerumunan massa di tengah kondisi pandemi COVID-19. Sejumlah aktivis LBH Banda Aceh melakukan pendampingan hukum terhadap mahasiswa yang ditangkap polisi. Kericuhan mewarnai rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sesama anggota Dewan saling lempar asbak hingga membalikkan meja bahkan nyaris baku hantam. Asbak melayang hingga meja yang dibalik bahkan nyaris baku hantam. Suasana kekacauan ini mewarnai rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Rapat yang seharusnya menjadi wadah memperjuangkan aspirasi rakyat justru menjadi ajang keributan sesama anggota dewan. Bermula dari hujan interupsi saat sidang penyampaian laporan pembahasan anggaran. Sidang pun terpaksa diskors selama setengah jam. Namun usai diskors, kericuhan justru kembali pecah. Menurut Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, insiden diduga terjadi akibat mosi tidak percaya terhadap pimpinan sidang. Ini ada kekisruhan secara internal yang sudah lama, yang harus ditangani semua, terutamanya para pimpinan partai politik, di mana hampir 5 bulan atau 5 fraksi yang selama ini ternyata memang memosi tidak percaya ketua DPRD sehingga tiba-tiba memimpin rapat yang tidak bisa dikendalikan. Terjadilah kekisruhan itu. Video kericuhan anggota DPRD Kabupaten Solok viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Lebih jauh, masyarakat berharap wakil rakyat mampu menyuarakan kepentingan bersama tanpa harus menepiskan norma dan etika saat berpendapat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMK di Padang Sidempuan, Sumatera Utara meninggal dunia setelah memasang kawat gigi. Polisi turun tangan untuk memastikan penyebab kematian siswi SMK ini.
Suasana duka masih menyelimuti kediaman pasangan suami istri Risman Waruhu dan Junior di Jalan Rimba Shopping, Kota Padang Sidumpuan, Sumatera Utara. Mereka kehilangan anak keduanya, Weni Ati Waruhu, usia 17 tahun. Diduga putri mereka meninggal akibat infeksi kawat gigi. Korban memasang kawat 3 pekan lalu, namun setelah 2 pekan korban mengeluh sakit pada bagian mulut hingga membuat korban kesulitan untuk makan dan minum. Karena tidak tahan, korban mencabut kawat giginya secara paksa. Setelah sepekan, luka pada mulut korban semakin parah dan akhirnya korban meninggal dunia. Itu dicabutnya, baru berdarah lah sampai 3 hari. Berdarah. Aku kasih lah tong apa, pisilin sama antalgin kan, sembuh. Gak ku kasih lagi, pas 1 kali ku kasih, nah, sembuh lah. Baru berdarah sih, sekali lagi kan. Berdarah tuh nggak ku kasih lagi, takut sedangkan makan pun nggak mau dia karena udah apa bibirnya kan, udah agak rusak dia bibirnya itu. Udah berapa lama dia pasang behel? Mungkin 2 minggu, 3 minggu rasa. Kasus kematian diduga akibat kawat gigi ini tengah diselidiki pihak kepolisian Resort Padang Sidumpuan. Dari Padang Sidumpuan, Sumatera Utara, Indra Siagian, iNews melaporkan. 2 ekor ular piton raksasa berukuran 8 meter berhasil ditangkap warga desa Sungai Bulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Proses evakuasi yang dibantu petugas Dinas Pemadam Kebakaran ini berlangsung dramatis. Warga dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran menemukan 2 ekor ular piton berukuran 8 meter di dalam batang pohon yang sudah tumbang. Warga terpaksa memotong kayu tersebut menggunakan gergaji mesin untuk mengeluarkan kedua ular piton ini. Penangkapan 2 ekor ular piton berlangsung cukup lama karena pohon yang menjadi sarang ular berukuran sangat besar dan panjang.